Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah. Jadi masih kalian alhamdulillah masih belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan siswa dapat menjelaskan atau memahami pengertian dari struktur dan tujuan dari struktur. Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini yaitu menganalisis pengertian struktur dan indikatornya adalah menjelaskan pengertian struktur dan menjelaskan fungsi-fungsi struktur. Dari materi yang sekarang bisa dijelaskan dengan pembelajaran hari ini kita suatu saat kalau dalam dunia nyata itu bisa menerapkan dalam usaha kita sehari-hari, yaitu kan struktur itu adalah persediaan barang. Jadi suatu saat kalau kita punya usaha itu bisa diterapkan dalam usaha kita. Kita masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang atau persediaan. Persediaan barang maupun barang. Yang pertama itu spoiler. Persediaan barang atau persediaan adalah stok bahan yang digunakan untuk memudahkan produksi atau untuk memuaskan permintaan pelanggan. Yang kedua, menurut penelitian, persediaan adalah persediaan barang atau jasa yang menjadi suatu objek wisata untuk perusahaan. Yang ketiga, menurut John Jiwon, persediaan merupakan sebuah barang yang dijual dalam aktivitas definisi persediaan itu dapat disimpulkan bahwa persediaan barang adalah barang yang disimpan oleh perusahaan untuk dijual pada periode yang akan datang. Jadi persediaan itu selanjutnya yang kedua adalah persediaan. Ada beberapa persediaan di sini. Yang pertama adalah menghilangkan risiko keterlambatan barang kita. Jadi ketika barang yang disediakan itu masih ada persediaan
yang mungkin kepada konsumen dengan ketersediaan barang yang berkualitas. Di sini ada beberapa jenis persediaan barang berdasarkan bentuk fisiknya, dimulai dari jenis adalah persediaan barang persediaan barang karya yang langsung digunakan di mana sehingga nantinya akan menjadi barang jadi yang merupakan produk dari perusahaan. Jadi persediaan barang bisa disebut dengan harga. Komponen yang digunakan dalam kondisi contoh lain seperti kain itu termasuk dalam barang itu karena dari bentuk barang bisa diolah menjadi yang kedua adalah persediaan komponen kita. Komponen yang dibawa dari perusahaan lain secara langsung dapat dipakai. Itu bisa dilakukan bisa dilakukan. Yang kedua adalah kehadiran barang atau subsidi. Barang yang diperlukan dalam proses produksi. Jadi selain barang itu ada juga barang contohnya nomor 4 adalah persediaan dalam proses keluaran dari tiap bagian dalam proses produksi. Dari persediaan dalam proses produksi barang yang sudah jadi namun belum bisa dipasarkan masuk dalam persediaan dalam produksi karena dalam persediaan barang jadi nanti ada tahap-tahapnya untuk barang tersebut bisa terjual. Yang kelima adalah persediaan barang jadi persediaan barang yang telah diproses dalam pabrik dan yang dijual. Jadi jenis-jenis persediaan barang ini termasuk dalam langkah-langkah dari barang ikan, diberikan dengan telur, dan jadi yang selanjutnya adalah macam-macam persediaan. Macam-macam persediaan itu yang pertama adalah persediaan keamanan, di mana persediaan yang dilakukan khusus ketidakpastian dan penyediaan. Yang kedua adalah persediaan antisipasi. Persediaan yang dilakukan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang sudah diperkirakan sebelumnya, seperti antisipasi kecuali besar seperti nilai, persediaan pada perusahaan itu selalu barang lebih banyak dari karena kemudian ketiga adalah persediaan dalam pilihan. Persediaan yang masuk dalam pilihan selanjutnya adalah fungsi persediaan. Fungsi persediaan itu beberapa. Pertama adalah fungsi ekonomi. Untuk menandakan persediaan ekonomi dan kedua fungsi ekonomi penyimpanan persediaan dalam jumlah dengan pertimbangan tentang kapasitas berbagai model. Jadi kemudian kita menggunakan beberapa kapasitas berbagai. Yang ketiga adalah fungsi antisipasi untuk mengamankan selanjutnya fungsi persediaan dengan perusahaan. Penyebaran yang pertama dengan menggunakan atau yang dibutuhkan. Yang kedua adalah menggunakan sehingga harus digunakan.
tiga barang secara fungsi waktu itu biasanya terjadi sebelah menulis sehingga dia itu bisa mengikat. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah biaya-biaya ketersediaan. Itu ada 4. Yang pertama adalah biaya pemesanan. Adalah biaya yang dikeluarkan kendaraan BPJS persediaan barang. Contohnya ada biaya fasilitas, itu ada biaya-biaya sendiri yang digunakan. Itu adalah biaya pemesanan. Yang kedua adalah biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya yang diperlukan atau dikeluarkan untuk memesan langsung kembali atau membeli barang. Contohnya itu biaya dari pemesanan itu masuk dalam biaya pemesanan karena untuk pemesanan itu merupakan biaya teknologi dan biaya sering digunakan. Yang ketiga adalah biaya pengiriman. Itu biasanya bisa dalam biaya mungkin juga biaya penyimpanan bergas, kerja langsung, terus biaya penyimpanan biaya. Yang keempat adalah biaya pengeluaran barang. Biaya pengeluaran barang itu adalah biaya yang diperlukan akibat persediaan yang tidak mencukupi karena adanya permintaan barang. Nah, dari materi yang sudah disampaikan, apa yang kalian dapat dari materi tersebut? Mungkin ada yang tahu? Ya. Dari materi yang disampaikan, yang saya dapatkan adalah perbedaan. Dari materi itu, persediaan pemasukan, persediaan komponen masukan, persediaan bahan sebagai atau kolom, persediaan dalam bahan, dan jadi. Nah, mungkin yang lain ada yang dapat disampaikan. Tadi itu apa yang kalian dapatkan? Ya. Dari materi yang disampaikan bahwa macam-macam persediaan ada tiga, yaitu persediaan pengamanan, persediaan administrasi, dan persediaan dalam lingkungan. Dulu itu duitnya. Suaranya nggak masuk. Dari materi yang disampaikan bahwa macam-macam persediaan ada 3, yaitu persediaan pengamanan, persediaan antisipasi, dan persediaan dalam pengiriman. Nah, jadi kalian sudah paham kan tentang apa yang dimaksud dengan stok lot dan jenis-jenisnya serta macam-macamnya. Kali ini saya akan bentuk kelompok. Di dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Buatlah kelompok diskusi, kan kelompoknya sudah ditentukan. Jadi nanti kalian per kelompok itu mengerjakan 2 soal ini dan nanti dipresentasikan. Baik, untuk diskusi saya kasih waktu 5-10 menit. Setelah itu nanti dipresentasikan dari perwakilan kelompok. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 3 dan mereka sangat aktif dalam berdiskusi.
Bagaimana diskusinya sudah selesai? Selesai, Bu. Kalau sudah, silakan kelompok perwakilan mempresentasikan isu diskusinya. Dari kelompok 1, silakan. Perwakilan mahasiswa ya, dari kelompok 1 silakan sebutkan nama dari kelompok 1, hasil diskusinya apa, nanti di itu kan ya. Jadi hasil videonya udah bikin itu nanti. Jadi dengan dilakukan stock floor mampu mengurangi risiko pengiriman barang atau bahan baku. Karena ketika pengiriman terlambat akan berdampak ke depannya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia. Saya mewakili kelompok 3. Manfaat yang diberikan dalam hal ini mampu menghilangkan resiko jika material yang dipesan tidak baik, sehingga harus dikembalikan dan untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman. Dengan menyetok bahan baku dapat meminimalisir produk yang suki didapatkan waktu musiman. Persediaan pengamanan, persediaan yang dilakukan untuk mengantisipasi unsur ketidakpastian permintaan dan penyediaan. Persediaan antisipasi, persediaan yang dilakukan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang sudah didapat diperkirakan sebelumnya. Persediaan dalam pengiriman, persediaan yang masih dalam pengiriman suatu transit. Mungkin untuk kelompok 2. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Windy Liania Suti. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik, sehingga harus dikembalikan dengan melakukan stock floor mampu mengurangi dan menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang secara musiman, karena pada musim-musim tertentu akan berpengaruh terhadap naik turunnya harga. Jadi, dalam diskusi apa manfaat dan keuntungan perusahaan jika melakukan stock floor itu untuk menghilangkan resiko keterlambatan, untuk menghilangkan resiko terhadap kenaikan harga, dan untuk menyiapkan bahan baku yang dihasilkan musiman. Itu fungsinya, itu manfaatnya dari perusahaan melakukan stock floor. Yang kita untuk macam-macam persediaan itu ada persediaan dalam proses, persediaan pengemasan, dan persediaan barang mentah. Selanjutnya, saya akan men-share tugas di LKPD yang akan
saya share di Google Classroom, nanti kalian bisa kerjakan secara individu dan hasilnya nanti langsung dikirim di Google Classroom. Dari materi yang sudah disampaikan mungkin ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, silakan. Dari pengertian top floor tadi ada kata-kata aktiva lancar. Apa yang dimaksud dengan aktiva lancar, Bu? Aktiva lancar itu adalah dana yang dimiliki oleh perusahaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang. Jadi aktiva lancar itu bisa berupa uang, bisa berupa persediaan barang itu tadi. Kan ada barang yang bisa diperjualbelikan, nanti bisa dalam bentuk uang seperti itu. Mungkin yang lain? Kalau tidak ada, saya simpulkan dari materi tentang stock floor. Stock floor itu adalah aktiva lancar yang memiliki barang yang merupakan milik perusahaan dengan maksud supaya dijual dalam periode usaha. Dan dalam stock floor ada beberapa tujuan dan macam-macam persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan juga dalam stock floor ada beberapa biaya persediaan seperti biaya penyimpanan, biaya penyiapan, dan biaya kehabisan bahan. Mungkin pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.